Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi, Rasul dan uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-6 dari kajian rutin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, membahas kutaib yang berjudul Ahaditsu Ashri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyriq Ahkamun wa Adab, atau hadis-hadis tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyriq, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan pertama telah dibahas tentang beberapa amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang telah dibahas sedikit rinci di 3 pertemuan sebelumnya, yaitu tentang haji, kewajibannya, keutamaan, dan haji mabrur beserta beberapa kriterianya. Pada pertemuan kali ini, insyaallah akan dibahas mengenai hadis tentang amal soleh lainnya yang dikerjakan untuk yang dianjurkan untuk dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan telah sedikit dibahas pada pertemuan kedua, yaitu tentang anjuran berkurban. Penulis berkata, at-targhibu fil udhiyah wa bayanu fadliha. Anjuran berkurban dan keutamaannya. An Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Al-hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Anas mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 2 ekor domba putih yang bertanduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhhi, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sanaduhu hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun, selalu menyembelih kurban. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad hasan. Penulis menjelaskan, fil haditsaini dalilun ala masyru'iyyatil udhiyah wat targhib fiha wal hath ala fi'liha. Pada 2 hadis ini terdapat dalil disyariatkannya berkurban dan anjuran untuk mengerjakannya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا على وجه الطاعة والقربة ولم يكن مختصا به كان ذلك مستحبا في حق أمته على أرجح الأقوال. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan sesuatu atas dasar ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, dan perbuatan tersebut bukanlah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan yang dilakukan oleh beliau tersebut dianjurkan kepada umatnya berdasarkan pendapat yang paling kuat. Kemudian penulis menjelaskan tentang hukum berkurban. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wujubil udhiyah aw kauniha sunnah muakkadah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah wajib atau sunnah muakkad. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Ada yang mengatakan bahwa berkurban hukumnya wajib,
Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau dan berkurbanlah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati salat kami. Dan antara ulama yang mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dibahas di pertemuan kedua, yaitu idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia maka janganlah ia motong sedikit pun dari rambut atau kukunya. Namun penulis mengatakan, ya, terlepas dari hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah, ya, penulis mengatakan wal ahwat lil muslim an alla yatrukal udhiyata ma'a qudratihi 'alaiha. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, sikap berhati-hati bagi seorang muslim hendaknya tidak meninggalkan ibadah kurban ini manakala ia mampu untuk melakukannya. Lianna ada'aha huwa alladhi yata'ayyanu bihi bara'atu dhimmati. Karena dengan melaksanakannya seseorang bisa terlepas dari beban syariat atau dari tanggung jawabnya. Wal khuruju min 'uhdati talab ahwat, dan keluar dari tuntutan atau kewajiban itu lebih selamat, lebih hati-hati. Ya. Jadi jika seseorang memiliki kemampuan kelebihan harta, maka hendaknya ia berusaha untuk berkurban. Ya, untuk berkurban karena para ulama mengatakan ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Namun sikap hati-hati selama kita mampu maka hendaknya berkurban. Wa amma ghairul qadir alladhi laysa indahu illa mu'nat ahli fa innal udhiyah la talzamuhu. Adapun orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki harta kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka berkurban tidak wajib baginya. Wa man kana 'alaihi daynun fa innahu yuqaddimuhu 'ala al-udhiyah. Barang siapa yang memiliki hutang, maka hendaknya ia dahulukan daripada berkurban. Liwujubi ibra'i dhimmah 'inda al-istita'ah. Karena hukumnya wajib, ya. Karena hukumnya wajib ketika mampu. Jadi di sini penulis menjelaskan kepada kita bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban antara wajib ataupun sunnah muakkad. Namun sebagai bentuk kehati-hatian seorang muslim apabila ia mampu, hendaknya ia tidak meninggalkan ibadah kurban ini. Nah, berusaha untuk berkurban agar terbebas dari beban syariat berkurban. Adapun orang yang tidak mampu dan ia hanya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kurban tidak wajib baginya. Kemudian apabila seorang memiliki hutang dan ternyata hutang itu harus ia penuhi dan tidak cukup untuk berkurban, maka hendaknya ia dahulukan kurban, ya, karena itu lebih wajib untuk didahulukan. Kemudian penulis menjelaskan tentang berhutang untuk berkurban. Wa ammal iqtiradu li syira'il udhiyah fa in kana al-insan yarju wafa'an. Wa ammal iqtiradu li syira'il udhiyah, adapun meminjam uang atau berhutang untuk membeli hewan kurban, fa in kana al-insanu yarju wafa'an, apabila seseorang itu diharapkan, ya, bisa membayar hutang tersebut, kaman lahu martabun aw nahwuhu fa innahu yaqtaridu wa yudhhi. Seperti orang yang memiliki gaji tetap atau yang semisalnya, ya, diharapkan ia bisa melunasi hutangnya karena berhutang untuk membeli hewan kurban, fa innahu yaqtaridu wa yudhhi. Maka ia boleh berhutang dan kemudian ia menyembelih atau berkurban. Wa in kana la yarju wafa'an, apabila ia tidak bisa diharapkan
ya bisa melunasi hutangnya, fa innahu la yaqtaridu, maka sesungguhnya ia tidak berhutang, ya hendaknya ia tidak berhutang. Li'alla yashghala dhimmatuhu li'alla yashghala dhimmatahu bi syai'in la yalzamuhu fi mithli halihi, agar ia tidak menyibukkan diri dengan beban, dengan tanggungan yang tidak wajib bagi dia pada kondisi seperti itu. Nah, jadi di sini penulis menjelaskan tentang hukum berhutang jika ingin berkurban, ya. Dengan dua kondisi. Apabila ia diharapkan mampu melunasi hutangnya, ya seperti orang yang punya gaji rutin atau pemasukan lainnya, ya, yang diharapkan dengannya ia bisa melunasi hutang kurbannya, maka hendaknya ia meminjam uang atau berhutang kemudian berkurban. Namun apabila ia tidak bisa diharapkan bisa melunasi hutangnya, hendaknya ia tidak berhutang untuk berkurban. Kemudian penulis menjelaskan hendaknya seseorang juga mengikut sertakan anggota keluarganya dalam pahala ibadah kurban. Penulis menjelaskan, fa'alal insan an yudhhiya an nafsihi wa ahli baitih. Seseorang hendaknya berkurban untuk dirinya dan anggota keluarganya. Fayusyrikahum fi thawabil udhiyah, sehingga ia mengikut sertakan anggota keluarganya dalam pahala berkurban. Liyanala bidzalika 'azimal ajr, agar ia meraih pahala yang besar. Imtithalan li amrillahi ta'ala, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu dhaha an nafsihi wa ahli baitihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban untuk dirinya dan juga anggota keluarganya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika menyembelih hewan kurbannya, bismillah wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, ini adalah kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Mengikut sertakan orang lain dalam berkurban bisa dibagi hukumnya menjadi 3. Pertama, keikutsertaan dalam kurban dengan memiliki kurban tersebut. Ya. Ini terbagi menjadi 2. Untuk sapi ataupun unta, maka boleh sampai 7 orang. Boleh sampai 7 orang. Yang kedua, apabila hewan kurbannya adalah domba atau kambing, maka hanya boleh untuk 1 orang. Hanya untuk 1 orang. Adapun mengikut sertakan anggota keluarga, ya, dengan tidak memiliki, artinya hanya mengikut sertakan mereka dalam pahala, ya, maka itu boleh berapapun orangnya, sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keikutsertaan dalam kepemilikan kurban atas nama kurban, maka 7 orang itu hanya boleh untuk sapi dan unta. Adapun untuk kambing itu hanya untuk 1 orang. Adapun mengikut sertakan anggota keluarga dalam pahala, ya, maka itu hanya untuk bisa boleh untuk lebih dari 1 orang, ya, banyak, tidak terbatas. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita hikmah dari ibadah kurban. Wa fil udhiyah ihya sunnati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ibadah berkurban terdapat upaya menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Wa fiha taqarrubun ila Allah Ta'ala bi iraqatid dam. Dan dalam ibadah kurban juga terdapat upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menumpahkan darah hewan kurban. Wa fil udhiyah tawsi'atun 'alal ahli wal fuqara yaumal 'id. Dalam ibadah kurban juga terdapat upaya untuk menderma atau memberi kepada keluarga dan juga para fakir di hari raya. Wal ihda lidzawil qurba wal jiran. Juga terdapat upaya untuk memberi hadiah kepada kerabat dan juga tetangga. Wa dhabhul udhiyah afdalu minas shadaqati bi thamaniha. Menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan uang, ya.
Ya, berkurban itu lebih utama daripada sedekah dengan uang, meskipun uang tersebut lebih mahal daripada hewan kurbannya. Mengapa? Penulis menjelaskan, lima fiha min ta'zimillahi ta'ala bidzabhiha taqarruban ilaih. Karena di dalam ibadah kurban terdapat bentuk ta'zim, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izhara sya'airi dinihi, dan juga menampakkan syiar-syiar agama Islam, wa ghairi dzalika minal masalih allati tarbu ala maslahati sadaqah bi thamaniha. Dan hikmah lainnya atau maslahat lainnya yang lebih besar daripada maslahat atau kebaikan sedekah dengan uang. Jadi di sini perlu menjelaskan kepada kita bahwa berkurban ya, itu lebih utama, lebih mulia daripada bersedekah dengan uang, meskipun misalkan orang fakir lebih membutuhkan uang. Namun di sini ibadah kurban itu lebih baik daripada sedekah dengan uang seharga kurban tersebut. Mengapa? Karena dalam ibadah kurban terdapat bentuk ya sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menampakkan syiar-syiar agama Islam ya, yang mana ini lebih berharga daripada bersedekah dengan uang. Wa in kana al-maqsudu bil udhiyati huwa adh-dhabhu taqarruban ila Allah, apabila tujuan dari menyembelih hewan kurban adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yanbaghi lil insani an yadhba udhiyatahu fi baitihi. Maka ya, apabila tujuan dari berkurban adalah menyembelih sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ya seorang yang hendak berkurban menyembelih hewan kurbannya di rumahnya, wa an ya'kula minha wa yut'ima, dan hendaknya ia makan sebagian dari kurbannya tersebut dan juga memberikannya sebagian kepada orang lain. Qala ta'ala 'anil hadyi, Allah taala berfirman tentang hadyu, yaitu sembelihan saat haji, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ya, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara dan orang-orang fakir. Quran surat Al-Hajj ayat 28. Wal murad bihi syadidul hajah wal mu'damu minal mal. Maksudnya dari ayat ini adalah orang yang betul-betul memerlukan atau orang miskin dan tidak mempunyai harta. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita bahwa penulis atau beliau tidak menganjurkan untuk berkurban di tempat lain atau mengirim hewan kurban atau biaya kurban untuk dirinya di tempat lain. Penulis mengatakan, wa alaihi fala ara naqla al-udhiyati ila al-bilad allati tadhharu fiha al-hajah bi an yursala darahima liyudhiya biha anhu. Atas dasar itu, maka saya, yaitu penulis buku ini, tidak memandang ya bolehnya atau bagusnya memindahkan hewan kurban ke negara atau tempat yang membutuhkan hewan kurban dengan mengirim uang kepada mereka agar berkurban atas namanya di tempat tersebut. Beliau menjelaskan sebabnya ada dua, li-amrayni, karena dua perkara. Al-awwal anna al-udhiyata sya'iratun min sya'airid din allati tata'allaqu bil insan. Sebab pertama, karena berkurban adalah syiar, salah satu syiar agama Islam yang berkenaan dengan seseorang, dengan manusia. Wa fi dhabhiha fil baiti ihya'un li hadhihi sya'irah. Dan menyembelih hewan kurban di rumahnya sendiri, di tempatnya sendiri, terdapat upaya untuk menghidupkan syiar agama ini. Wa idkhalus surur 'alal ahli wal auladi wa irsaluha yufawwitu dzalik. Dan juga dalam ibadah kurban, menyembelih di tempatnya sendiri, terdapat upaya untuk membahagiakan keluarga dan anak-anak. Sedangkan mengirimkannya atau berkurban di tempat lain itu menghilangkan hikmah ini. Ya. Kemudian sebab kedua kenapa penulis tidak menganjurkan untuk berkurban di tempat lain, ya,
الثاني أنه بإمكان الإنسان القادر أن يبعث إلى تلك البلاد دراهم أو أطعمة أو أكسة أو نحو ذلك وقد يكون نفعها أكثر من لحم الأضحية. Karena seseorang memungkinkan, karena seorang yang memiliki kemampuan memungkinkan baginya untuk mengirim ke negeri tersebut, ke tempat tersebut dalam bentuk uang, makanan atau bingkisan atau selainnya yang mana manfaatnya bisa lebih banyak dari hewan kurban. Ya. Jadi penulis di sini menganjurkan kepada orang yang hendak berkurban, hendaknya berkurban di tempatnya. Ya, hal itu yang pertama karena ibadah kurban berkenaan dengan dirinya, dengan diri seseorang. Ya. Dan itu merupakan syiar agama Islam. Apabila ia mengirimkan atau berkurban di tempat lain, maka itu bisa menghilangkan hikmah ibadah kurban tersebut. Kemudian yang kedua, jika ia mampu, maka hendaknya ia mengirim uang saja atau mengirim makanan atau bingkisan saja kepada orang-orang yang membutuhkan di tempat lain, ya, yang mungkin manfaatnya lebih besar daripada berkurban. Ya. Demikian pembahasan tentang anjuran berkurban dan sedikit dari keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada setiap kaum muslimin untuk bisa berkurban. Kemudian penulis menutup pembahasan ini dengan sebuah doa, Allahumma rahmataka narju, ya Allah, kami hanya mengharap rahmatmu, fala takinna ila anfusina tarfata ainin, maka janganlah engkau biarkan diri kami tanpa rahmatmu, ya, barang sekejap mata. Wa aslih lana sya'nana kullah, ya Allah, perbaikilah seluruh urusan kami. La ilaha illa ant, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin, ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, semoga salawat dan salam tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa menjalankan sunnah ibadah kurban ini. Hadza subhanaka wa bihamdik wa bihamdik subhanaka Allahumma bihamdik hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.